Para pecinta channel Suara Karmel. Beberapa waktu yang lalu, Suara Karmel sudah mengupload 3 episode paparan tentang luka-luka batin. Di situ dijelaskan banyak hal, mulai dari tanda-tandanya orang memiliki luka-luka batin, kemudian kapan saja luka-luka batin itu muncul, dan yang terakhir dijelaskan juga di situ bagaimana proses pengolahan yang dikerjakan. Nah, rupanya 3 episode ini sangat menarik dan banyak tanggapan yang muncul, banyak tanggapan yang diberikan kepada Suara Karmel maupun kepada pembicaranya. Nah, oleh karena itulah Suara Karmel kembali mengundang pembicara untuk berbicara soal itu. Kita mau ngobrol santai bagaimana pemaparan berikutnya soal luka-luka batin ini, karena melihat para pemirsa begitu antusias. Maka mari kita berbincang dengan pembicara kita tentang luka-luka batin itu. Dia adalah Romo Julius Sudarnoto Okaran. Selamat datang Romo Julius. Selamat. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat-sehat. Sehat. Nah, begini Romo, ini melihat tanggapan dan respon dari para pendengar yang menikmati channel Suara Karmel, menikmati 3 episode yang pernah diupload di channel Suara Karmel ini, saya kira perlu untuk ada penjelasan lebih menanggapi hal-hal yang pernah masuk ke Suara Karmel, maupun saya kira pasti ke Romo Julius juga banyak kan? Betul. Nah itu. Nah sekarang kira-kira Romo mau menjelaskan apa lagi setelah menjelaskan 3 episode itu berkaitan dengan mungkin tanggapan dari pemirsa Suara Karmel. Baik, terima kasih Romo Jaya dan Suara Karmel yang terkasih, para pecinta Suara Karmel terkasih. Saya gembira dan saya bahagia respons yang sangat positif terhadap apa yang dipaparkan dalam 3 episode yang lalu. Nah, apa yang menarik di situ adalah bahwa ada hal yang membuat mereka tergugah gitu loh. Ada sesuatu yang mengingatkan mereka akan sesuatu yang masa lalu yang pahit, yang menderita, yang apa ya. Nah, dari paparan itu dan dari pertanyaan yang sampai kepada saya, ada 3 hal yang saya lihat muncul di situ. Pertama adalah orang yang denial. Nggak ada. Saya nggak punya. Menolak luka Menolak batin. gitu ya. Nggak ada itu dalam diri saya. Saya sudah tua. Apakah ada luka batin? Itu penolakan yang menutup diri terhadap kemungkinan itu. Yang kedua, avoidance. Udah lupakan gitu. Ngapain diinget-inget gitu-gitu, yang sakit-sakit diinget-inget terus ngapain gitu kan. Dan yang ketiga, orang yang terbuka melihat, mungkin dia merasa apa ada yang muncul dalam dirinya, luka yang muncul, rasa sakit, rasa pedih, mengingat seseorang yang telah melukai, tapi terbuka. Nah, yang terbuka inilah yang saya lihat mereka mengatakan, Romo, bagaimana? Saya sekarang menjadi, ketika ingat peristiwa itu menjadi tidak nyaman gitu loh, tidak unease gitu loh. Lalu pedih, lalu mulai menyendiri, mulai menyepi, lihat lagi ketika peristiwa itu muncul seperti film yang kembali lagi seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya lihat ada 3 respons yang datang, yang sampai kepada saya, yang bertanya kepada saya bilang nantilah penjelasan lebih lanjut supaya nanti saya tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi ya tentu saya jawab secukupnya untuk dia. Tapi nanti saya bilang nanti dalam episode selanjutnya ya saya akan jelaskan lagi. Nah, kesempatan inilah saya kira saya akan menjelaskan lagi kepada Anda semua, kepada teman-teman, kepada saudara, yang mudah-mudahan Anda PK ya, melihat satu saja, nggak usah banyak-banyak lah, satu saja peristiwa itu. Nah, bentar Romo. Ini yang mau ditanggapi itu kan ada 3 kelompok itu kan. Ya. Ini yang mau ditanggapi itu yang mana? Semuanya atau yang menerima dan mau mengolah? Kan tadi ada yang menolak. Betul. Karena merasa tidak ada. Betul. Lalu ada yang mungkin merasa tetapi tidak merasa perlu untuk ngutip-ngutip itu. Betul. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit lagi, udah dilupakan aja. Lalu ada yang menerima dan mau melihat itu lebih jauh. Kira-kira mana yang mau ditanggapi? Sebetulnya 3 hal ini mau saya tanggapi. Semua. Semua. Okay. Tetapi nanti yang terbuka itu ada mungkin sesi lain ya. Tapi sesi yang menolak dan avoidance ini itu ada beberapa contoh. Anda kenal mungkin dengan Steve Jobs. Dia adalah yang menciptakan Apple. Ya.
contoh seorang kaya, seorang yang luar biasa, soal segala macam, dia meninggal pada usia 49 tahun. Kenapa dia meninggal usia 49 tahun? Karena dia punya dendam. Dendam apa? Dendam kepada ayahnya. Karena ayahnya menelantarkan dia, ya, ketika dia bayi, anak itu diserahkan kepada keluarga Jobs. Karena dia mahasiswa, dengan ibunya sama-sama mahasiswa, diberikan kepada keluarga Job. Dan ternyata Steve Jobs ini orang yang cerdas, dan bapaknya itu orang Syria. Orang Suriah, dan pandai juga memang kuliah di universitas yang cukup hebat. Nah, ketika dia sudah berhasil begitu dan menjadi orang terkenal begitu, bapaknya tuh kirim email tidak pernah dijawab oleh dia. Ada dendam terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya ini. Dan itu dendam itulah yang menjadi sumber sakit dia. Salah satu. Nah, kalau tidak, orang tidak sehebat apapun, kaya apapun, ternyata itu benih bara api yang tidak diolah itu menyebabkan dia kanker. Itu yang terjelek ya. Ada banyak contoh lain. Hitler sudah saya katakan. Ya. Dia ketika masih kecil sering dipukul oleh bapaknya, dan bapaknya itu orang Yahudi. Ibunya orang Jerman. Ibunya sering dipukul, dia juga sering dipukul. Akibatnya muncul dalam diri dia persepsi, saya akan balas dendam kepada orang-orang Yahudi. Dan itulah yang terjadi. Ya. Itu contoh. Ya. Yang terjelek saya katakan, misalnya contoh yang kemarin saya lihat di YouTube itu, seorang namanya John Ramirez. John Ramirez itu apa? Dia adalah imamnya setan iblis. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kenapa? Karena sejak kecil bapaknya sering main dukun. Dia melihat sendiri bapaknya sering main dukun. Sampai dia besar, kemudian bergaul dengan iblis segala macam, bahkan dijadikan panglimanya. Apa saja yang dia minta dikasih oleh iblis itu. Tapi Tuhan syukurlah, berkat doa ibunya, dia bertobat. Yesus datang sendiri kepada dia. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian sekarang ini, akibat-akibat itu berasal dari masa kecil, melihat, mengalami pengalaman-pengalaman masa kecil yang tidak tergarap dengan baik. Jadi, para saudara, saya kira ya kita tidak bisa memaksa apakah orang menolak atau avoidance, itu kan pilihan dia sendiri kan, pilihan dia sendiri. Tetapi saya hanya menganjurkan, saya mengharapkan bahwa kita bersama, Anda bersama, mumpung kita punya kesempatan, punya waktu, gitu kan, untuk menggarap dan mengolahnya. Lalu problemnya mungkin sampai kapan? Seandainya orang mau mengolah, menerima lalu mengolah, kira-kira sampai kapan proses untuk pengolahan ini? Oh, itu pertanyaan yang bagus, tapi pertanyaan yang nggak mudah, karena bisa bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Berpuluh tahun, tidak segampang itu, ya. Segampang semudah membalikkan tangan, tidak. Nah, sekarang yang tadi avoidance dan menolak, kurang lebih lah begitu. Suatu saat ini akan muncul lagi masalahnya. Ketika kita sudah tua, ya, kalau kita tidak mengolah dan tidak menggarap, kalau kita sudah tua, batas antara sadar dan tidak sadar, ini kan sudah dull. Nah, yang nggak bawa sadar ini muncul lagi ke permukaan. Dan itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, tidak bahagia, tidak damai. Itu akibatnya kalau kita sudah tua nggak bisa lagi ketemu apa. Dan semakin tua semakin sulit untuk mengubah. Jadi maaflah kalau kita masih waras dalam tanda petik, masih baik, masih bisa berpikir. Saat tepat kita sekarang ini. Terbukalah, bukalah. Apalagi kalau Anda orang Katolik dengan Roh Kudus yang membangkitkan dorongan-dorongan seperti itu terbuka. Saya kira ada kesempatan yang indah di situ. Ya. Nah, itu yang kira-kira yang menolak saya, ya tentu saja ini berkat karunia Roh Kudus juga menggerakkan Anda, menginspirasi, mendorong. Itu semua lewat orang lain, doa orang lain, segala macam, mungkin tumbuh suatu saat kapan itu akan muncul. Nah, itu proses. Nah, yang kalau orang sudah mulai tahu dan mengerti, nah itulah kesempatan sekarang ini, kesempatan Anda. Ya, kesempatan Anda bagaimana itu kesempatan itu harus terbuka aja, membuka diri. Nah, sangat bagus sekali kalau acara luka batin ini, katakanlah suami dan istri.
lihat bersama, istri lihat luka batinnya, suami lihat luka batinnya, saling sharing, saling membuka diri. Wah, itu akan bagus sekali. Akan bagus sekali. Sehingga saling lukanya itu saling menyembuhkan dan saling menerima satu sama lain apa adanya. Wah, itu sangat bagus. Ya. Itu salah satu contoh. Jadi karena apa? Karena orang melihat luka batin itu tidak nyaman. Nggak nyaman, makanya orang nggak suka. Karena bawah sadar ini dibawa ke permukaan. Dan orang tidak suka dengan yang negatif ini. Karena menyakitkan. Karena menyakitkan, karena pedih. Gitu loh. Maka orang menolak. Tapi kalau ada teman yang bisa saling bicara satu sama lain, sahabat, ya. Nah, tadi suami istri tentu saja akan sangat bagus, ya. Nanti kalau sudah berdua begini, anaknya coba apa yang terjadi luka batin bapak dan luka batin ibu, nanti itu berakibat pada anak-anak juga. Nah, kalau dua-dua sudah sembuh, katakanlah sudah berproses, ini anak-anak diajak juga, wah, akan menjadi keluarga Katolik yang luar biasa, gitu loh. Nah, tentu saja itu kalau bisa satu keluarga, ya, menjadi suatu pemulihan, pembaharuan hidup yang luar biasa. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, kalau tidak punya apa? Sahabat. Ya, misalnya Romo, sahabat saya. Romo melihat itu, saya melihat itu. Mari kita saling sharing pengalaman masing-masing. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali kita sharing. Karena apa? Nanahnya itu diangkat ke permukaan. Lukanya itu dia dari tidak sadar menjadi sadar. Nah, itu dari 50% disembuhkan. Gitu loh. Nah, sahabat, ya, jadi pasangan hidup, sahabat. Juga kalau nggak ada sahabat apa? Jurnal. Ditulis dalam kertas yang Anda punya. Kalian tulis deskripsi tentang pengalaman luka-luka dulu, ditulis saja sebebas mungkin. Nah, ini jadi yang negatif itu, energi negatif itu dikeluarkan. Ditulis, ya, atau digambar. Gambar apa aja yang bebas. Tidak perlu kita harus gambar A dan B, sudah lepaskan aja. Nah, jadi atau juga ada berbagai macam hobi, berkebun kemudian punya burung, untuk ada hobi-hobi tertentu untuk menyalurkan energi-energi negatif itu dikeluarkan. Nah, inilah proses yang saya sebut dengan self awareness, kesadaran dulu gitu loh. Sadar akan situasinya dulu. Nah, nanti akan muncul lagi dari satu peristiwa itu akan berkait-kaitan, muncul lagi peristiwa ini dan seterusnya. Jadi yang perlu dikerjakan pertama adalah proses untuk menyadari, yes, ya kan? Yes. Menyadari saya punya luka apa. Yes. Lah, untuk bisa sampai sadar, itu kira-kira apa yang perlu diamati dari keseharian, sehingga nanti mungkin bisa membimbing kita masuk ke kesadaran lebih dalam bahwa saya punya luka ini. Yang harus dilakukan tadi itu, salah satunya kita semacam mengorek, ya, semacam mengangkat dari bawah sadar ke atas permukaan. Cara tadi itu yang saya katakan, entah lewat tulisan, lewat gambar, lewat ngomong, lewat sharing, atau juga mungkin pada suatu saat bicara dengan saya, ya, kita mulai mengorek, melihat dengan terbuka, membuka diri. Artinya kita terbuka dan membuka diri. Itu yang paling penting, itu sikap mau, gitu loh. Kamu mau sembuh nggak, pertanyaan Yesus kan? Itu kamu mau sembuh nggak? Kalau kamu mau sembuh, nah Tuhan akan membantu kita. Kalau kita bilang nggak mau sembuh, ya kita menutup diri, tidak bisa juga. Nah, pertanyaannya, apakah engkau mau sembuh? Kitab Yesus selalu mengajak bertanya itu, aku mau. Nah, dari situlah kemudian kalau mau secara spiritual lebih lanjut, belajar apa? Kita belajar hening, belajar diam, belajar sunyi. Karena kalau tidak, kita itu kan banyak gemuruh di dalam itu loh. Orang hening sunyi itu tidak mudah loh. Kan kita tahu juga betapa tidak mudahnya. Tapi agak dipaksa, sedikitlah dipaksa. Kalau ada gemuruh itu, lalu kita ungkapkan itu tadi itu. Kalau bisa diungkapkan tadi dengan tulisan, dengan apa, supaya energi-energi negatif yang lama itu tersalurkan keluar. Ya, jadi kenapa disebut hening? Karena disitulah, lalu di hening, lalu kita mulai mendengarkan, seperti misal contoh, saya melemparkan batu di kolam, gitu kan. Lalu apa yang terjadi kan kotor kan, kolam itu kan, kotor kan, karena banyak hal yang terungkap. Tapi lama-lama pelan-pelan menjadi hening, mulai bening, lalu mulai melihat di mana batunya, di mana durinya, ya. Nah, Yesus kan memberikan perumpamaan tentang penabur
ada batu-batu, ada bongkar batu, ada duri, ada tanah yang subur. Nah mungkin kita lihat dulu tanah kita yang mana, mungkin lahannya itu yang mana, mungkin hanya batu tok gitu kan. Ya bagaimana sabda akan tumbuh. Nah di samping itu dengan kita hening, dengan kita diam, tentu saja bukan hening diam kosong ya, tapi kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk membuka, untuk semakin menyelami, semakin mohon Roh Kudus itu semakin membuka gitu loh, membantu kita untuk melihat dengan mata batin kita yang lebih dalam, kapan dan di mana, saat apa. Karena ini dari satu hal ini kan besar lagi, dibuka lagi, tapi Tuhan itu membukanya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Kalau dibuka lebar-lebar kita nggak kuat. Tuhan itu hebatnya gitu loh. Pelan, karena itu tadi tidak cukup setahun 2 tahun, bahkan pelan, satu muncul lagi, pelan lagi, lalu dibuka lagi, ingat lagi peristiwa ini. Nah kalau melihat peristiwa yang lebih besar, kita sudah sadar, oh, oke, tidak menimbulkan kolaps gitu. Maka seringkali orang kolaps itu karena dahsyatnya, impactnya pengalaman masa lalu itu. Jadi kalau saya mau lihat, jadi Romo tadi bertanya mengenai bagaimana caranya itu, kita diam. Lalu dengan tulisan tadi, dengan gambar, dengan dialog dengan teman, lalu kesadaran itu muncul lebih kuat. Ya. Jadi kesadaran itu semakin lama semakin kuat, sehingga akhirnya dia memang semakin kuat, semakin apa? Semakin kita merasa nggak mau. Semakin kita tak berdaya, nah disitulah kita butuh Tuhan bantu aku. Gitu loh. Nah sampai titik seperti itu, maka kita akhirnya mulai mencari Tuhan. Nah tadi saya katakan, jadi itulah kurang lebih Romo, bagaimana caranya orang sampai kepada kesadaran itu, dan kesadaran itu harus dibangun, ditumbuhkan, dan itu membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Ya tidak apa-apa gitu loh. Nah disitulah kita lihat ada 4 tahapan di situ. Kita menyebut naming. Tadi naming itu tahap kesadaran, memberi nama apa yang terjadi itu, mengapa itu terjadi. Naming. Nah, ini mungkin perlu diperjelas. Apa yang terjadi itu kan bukan langsung ke masa lalu kan? Iya, betul. Mesti ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dengan dirinya, lalu kemudian mulai diberi nama. Ketidaknyamanan saya ini apa? Nah, dari situ mungkin bisa kemudian mengalir ke masa lalu. Bisa dua-duanya, gitu ya? Bisa dua-duanya Romo. Bisa aja langsung dia ingat mungkin orang yang bisa cepat sudah memproses. Mungkin ada orang yang sudah mengikuti seminar luka batin lah. Kita lihat ini kan bukan hanya sekarang kan. Ada di Ngadireso, ada di Cikanyeri, ada di berbagai macam tempat. Mereka sudah mengadakan berbagai macam. Paling sudah mendeteksi lah itu. Ada tahapan yang mungkin sudah 50%, ada 75%, tinggal sisa-sisanya aja. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi sudah ada kemungkinan simptom pertama bisa aja dia merasa tidak nyaman. Bisa aja begitu. Misalnya seseorang tidak nyaman dengan otoritas yang tertinggi misalnya, ya kan? Misalnya dia seorang guru, ya kemudian dia kalau melihat suster yang jadi kepala sekolah itu langsung keret gitu kan? Nah itu bisa jadi begitu loh. Kenapa begitu? Nah kemudian mungkin saja waktu kecil dengan bapaknya keras sekali. Nah yang dinamai naming tadi itu ya bagian mana? Namingnya Menyadari itu simptomnya atau menyadari situasi masa lalu yang menyebabkan munculnya simptom ini. Nah, namingnya itu memberi nama dengan kesadaran, kan ada kesadaran itu. Kesadaran apa sebetulnya? Saya diperlakukan tidak adil oleh ayah saya. Ayah saya terlalu keras dengan saya, memukul saya. Ya, saya dianggap ya bukan anak lah, katakanlah seperti itu. Bisa aja begitu. Ya. Oke, berarti menamai yang dulu pernah terjadi. Yes. Jadi ketika menghadapi otoritas, dia menjadi takut seperti bapaknya gitu loh. Ya. Jadi ini yang disebut dalam bahasa Inggris authority hang up. Jadi problem otoritas dengan saya kalau menghadapi orang yang lebih tinggi, orang yang di atas, pasti saya gemeteran. Gitu. Nah, disitulah yang disebut authority hang up. Jadi problem otoritas karena problem yang lalu. Nah, jadi kedua-duanya. Kalau orang sudah enak, sudah nyaman, sudah ada, sudah bisa, ini dua hal ini saling berkaitan. Ya, sudah pernah diolah. Pasti saya kira Anda kita semua pernah mengolah lah. Tidak mungkin itu baru sama sekali, tidak mungkin lah. Ini kan
Ini kan sesuatu yang sebetulnya sangat hidup manusia lah gitu kan. Orang mau berubah. Sebagai orang Katolik kita juga kan sudah dengan khotbah-khotbah, dengan baca kitab suci, dengan renungan-renungan, itu kan berarti kan juga kita mau nggak mau melihat juga kan, mengubah juga gitu loh, ya kan. Nah itulah kira-kira romonya. Jadi Ya ini ada 4 kan. Yang pertama naming, lalu yang kedua naming, yang kedua accepting, oke. menerima situasi seperti itu apa ada. Maka di situ dalam naming itu ada 2 prinsip, jujur dan apa adanya. Karena apa? Seringkali kita menolak, nggak jujur, enggak, bukan itu, enggak, gitu kan. Tadi itu, udahlah nggak usah, gitu kan. Nah, jujur dan apa adanya, oke. Aku terima ini bahwa ada sesuatu dalam diriku yang perlu ku perbaiki. It's okay, gitu loh. Ya, jadi naming, kemudian accepting, menerima apa adanya, dan yang ketiganya yang cukup penting, forgiving, mengampuni, memaafkan. Siapa saja mengampuni, orang tua. Caregiver yang pertama kan orang tua nih, ya. Jadi yang perawat pertama orang tua, bisa aja kakak, bisa aja adik, bisa aja guru, bisa aja siapa saja, tergantung tahapan dia kena. Munculnya luka batin itu mungkin dia dipukul oleh bapaknya, dihajar oleh bapaknya dan seterusnya, oleh ibunya keras, atau ditelantarkan oleh bapak ibunya karena kerja, macam-macam. Nah muncul di situ forgiving. Ya berarti mengampuni orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Yes. Ketika muncul itu Yes. luka-luka itu. Bahkan mungkin mengampuni Tuhan juga. Maksudnya apa? Karena bapak ibunya meninggal. Oh. Dia marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau buat aku begini? Nah, itu dia marah, bisa marah pada Tuhan. Atau juga dia marah pada diri sendiri. Kenapa? Bapak ibunya cerai, yang sering kali bertengkar di kamar, dia mendengar suara itu gitu loh. Dan dia mengira, ini persepsi, ini bahaya, ini persepsi. Bapak ibu cerai karena dia. Nah, persepsi inilah yang nancep di bawah sadar. Aku salah, aku berdosa, bapak ibuku cerai karena aku. Nah, itu jadi rasa bersalah terus. Maka orang kalau rasa bersalah terus akhirnya kan, hidupnya kan gak bahagia. Selalu disalahkan diri sendiri. Nah, di sini, jadi faktor sangat penting di dalam forgiving itu adalah persepsi. Persepsi yang seringkali kita ambil yang keliru, yang negatif gitu loh. Nah, persepsi seperti tadi saya bilang Hitler, saya akan membalas orang-orang Yahudi. Itu kan persepsi yang keliru, prasangka-prasangka gitu kan. Ini muncul. Demikian juga dengan kita, ya. Jadi perhatikan persepsi kita terhadap sesuatu. Prasangka-prasangka kita ini kan, prasangka-prasangka itu macam-macam. Entah prasangka rasis, itu kan banyak prasangka-prasangka kan gitu loh. Banyak sekali prasangka-prasangka yang akibat dari kebudayaan kita, keluarga kita. Lihat, jangan bergaul dengan orang A, suku A, karena dia akan begini A. Nah, itu tertancap kan dalam hatinya gitu kan. Wah, itu kalau lalu menjadi suatu fanatisme tertentu. Nah, itu jadi sekali lagi tadi forgiving, mengampuni. Siapa yang berperanan di situ? Yang telah melukai hatinya. Nah, itu kita lihat. Setelah forgiving apa? Itu penting sekali forgiving. Ya, karena pertama-tama secara iman kita Katolik, Tuhan dulu sudah menerima saya apa adanya, ya, mengampuni saya dulu apa adanya, baru saya bisa mengampuni orang lain. Nah, seringkali ini terjadi, mengapa kita seringkali kita ngaku dosa berkali-kali segala macam tapi terulang lagi, gitu kan? Ya, karena sulitnya ini tadi, sulit mengampuni. Ya, jadi kemudian yang keempat, appreciating, bersyukur. Ya, bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi ini. Ternyata peristiwa yang terjadi seperti ini punya blessing, ada rahmat, ya, ada rahmat yang berlimpah. Jujur seperti katakan Yesus sendiri diperlakukan luar biasa seperti itu, disalibkan, tetapi itu menjadi rahmat bagi orang lain. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, hampir dihukum mati. Yusuf anaknya Yakub itu, anak ke-11 itu, dijual kan sampai ke Mesir. Coba bayangkan, saudaranya sendiri menjual, bahkan mau membunuh. Tapi kemudian tangan Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir, Raja Firaun. Tetapi ini menjadi rahmat ketika musim paceklik di daerah itu terjadi. Jadi appreciating itu muncul ketika kita bisa melihat rahmat yang kita dapatkan dari
luka batin itu sudah mengampuni, sudah menerima, ya sudah menerima, mengampuni, lalu kemudian memaafkan, menjadi rahmat. Bahkan boleh dikatakan kita yang tadinya wounded, terluka, kita menjadi wounded healer. Artinya apa? Kita menjadi penyembuh orang-orang yang terluka, terutama di titik di mana kita mengalami keterlukaan itu. Kita akan membantu banyak orang. Rahmat di situ. Nah, keempat proses ini tidak tahapan benih A, B, dan C dan seterusnya. Tapi ini bukan linear, tapi sirkuler ya. Kembali lagi, nanti muncul lagi, mengampuni lagi, maafkan lagi, bersyukur lagi, dan seterusnya. Jadi itu tidak setelah ini enggak, tapi saling melengkapi gitu loh. Ya, dalam proses penyembuhan itu. Ya, ini proses untuk pemulihan semacam itu. Yang menarik lagi, ada beberapa pertanyaan yang mengarahkan kita sebenarnya untuk melihat lebih jauh keterkaitan antara luka-luka batin ini dengan hidup rohani. Mungkin ada hubungan timbal balik atau saling melengkapi atau bagaimana. Mungkin luka-luka batin ini dalam konteks perjalanan hidup rohani seseorang, atau sebaliknya hidup rohani seseorang punya kontribusi apa, punya peran apa, punya nilai apa terhadap pemulihan luka batin itu. Mungkin bisa dijelaskan soal itu. Baik, terima kasih Romo. Jadi sebetulnya setiap orang itu punya luka batin ya. Kita harus tergantung gradasi, tergantung beratnya. Ya, ada yang sangat berat, ada yang sangat ringan, ada yang biasa-biasa aja. Ya. Dan luka batin itu sekali lagi bukan hanya luka, tapi orang yang ini juga yang terlalu dimanja. Ya. Jadi sangat positif sekali, semua positif, semua itu begitu bagus, seperti mulus gitu loh. Maka apa yang terjadi ketika dia nanti menghadapi sesuatu yang negatif, dia kaget loh, nggak seperti ini. Itu juga bisa luka batin loh. Ketika sudah dewasa menghadapi yang berbeda dari situasi keluarga. Jadi orang itu mulus tanpa bekas gitu, itu juga bahaya juga. Jadi orang yang naif nanti kan, orang yang tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya, lalu seperti Cinderella nanti membayangkan seperti romantis saja semua. Gitu. Nah itu baik-baik. Semua baik-baik. Nah itu tidak bisa juga. Nah, jadi dengan kata lain, kita itu harus yakin, bukan harus yakin, tapi sadarlah bahwa pasti ada sebesar apapun. Ya. Nah, karena ini adalah hidup, ya. Hidup itu kan tidak berarti hidup dulu lalu rohani, kan enggak. Itu kan saling, hidup kita itu kan rohani kan menyatu sebetulnya di sana kan. Ya. Dan itu terjadi. Jadi luka batin itu bukan sesuatu yang yang di luar kehidupan, di dalam kehidupan gitu loh. Nah, Tuhan sudah ada di situ, sudah membiarkan, mengizinkan itu terjadi, karena Tuhan punya rencana atas segala sesuatu itu, gitu loh. Kalau tidak diolah ini menjadi bahaya kan, menjadi sumber-sumber menjauhkan orang pada Tuhan. Tapi ketika diolah, menjadi bagian Tuhan dilibatkan. Nah, disitulah iman muncul, hidup rohani muncul. Bahkan seringkali hidup rohani itu muncul dari pengalaman itu lebih dalam. Karena dia tidak mampu, lalu dia pergi ke gereja, ikut legio, ikut berteman-teman lagi, ikut misinar, dan seterusnya, lalu bergaul dengan para romo, para biara, mulai melihat, semakin lama Tuhan itu dirasa menjadi Tuhan yang hidup, gitu, yang bekerja untuk dia. Jadi Tuhan itu real gitu loh. Jadi bukan hanya kita menyembah Tuhan, itu benar, aspek penyembahan itu benar. Kita harus melakukan itu, tetapi aspek di mana Tuhan itu menjadi ikut di bagian dari hidupku. Nah, menemukan Tuhan di dalam proses itu, Romo, yang tidak mudah dan harus. Dan seringkali kita dibiarkan itu terjadi supaya kita semakin serius dalam mencari Tuhan dan mengajak Tuhan masuk, terlibat dalam hidup kita. Lalu terjadi proses-proses yang healing, menyembuhkan, mengampuni yang tadi saya katakan itu, ya. Ada saat-saat mungkin juga ada orang tertentu yang nggak peduli juga, tapi kemudian pada titik tertentu Tuhan bekerja, seperti Paulus, ya kan? Pada usia tertentu, seperti Teresa Avila, sama juga dia mengalami proses yang panjang pada umur tertentu. Dia bergaul seperti biasa, seperti suster-suster yang lain, tapi kemudian ada titik di mana ternyata batinnya itu mencari Tuhan gitu loh. Lalu dia sakit, bermati kan. Lalu ketika bertemu seperti ingin bertemu dengan Santo Yosef, dia sembuh, dasarnya terjadi proses. Wah, mulai dari itu kan.
Kapan itu? Sama juga orang-orang kudus tertentu juga. Franciscus Assisi, Ignatius Loyola. Jadi dengan kata lain, bagaimana Tuhan itu tetap hadir di titik di saat kita mengalami itu semua. Itu yang harus kita pegang gitu loh. Kita harus pegang itu. Jangan mengira bahwa Tuhan kok dibiarkan. Itu kan seringkali kita kok Tuhan kok mengambil bapak ibu saja, kenapa sih kan begitu kan? Ya meskipun wajar saja, kita juga setiap orang punya respon, punya reaksi yang beda-beda dalam diri setiap orang. It's okay, nggak apa-apa juga ya. Kalau dia baru sadarnya kemudian ya juga nggak apa-apa karena prosesnya dia beda. Ya, jadi kita tidak boleh menyamakan proses saya sama dengan proses Romo yang lain itu sama. Oke. Kesempatan waktunya itu nanti ada momen-momen tertentu gitu loh. Ya, ada momen-momen tertentu. Sekarang mungkin Anda nggak tergerak, it's okay juga. Ya, jangan dipaksa, kamu harus begini-begini juga nggak boleh. Karena dinamika ritmenya beda-beda gitu loh. Tidak seragam. Nah, yang penting itu tadi adalah seperti tadi saya bilang, hidup rohani kita itu seperti perumpamaan tentang Yesus penabur itu tadi. Batu, yang bahannya batu, benihnya nggak tumbuh. Bongkahan batu-batu di mana-mana. Ini kan keras kepalaan kita, duri, kecemasan-kecemasan kita, ya, atau tanah yang subur. Nah, fokus kita pada lahan hati kita itu loh. Coba kita fokuskan di sana dilihat, ya. Nah, itu satu sisi lain adalah Tuhan itu bekerja gitu loh. Rahmat. Jadi kita tidak cukup hanya melihat kita kurang, kita bodoh, kita berdosa. Itu juga nggak boleh juga. Terlalu menekankan aspek itu juga nggak boleh juga gitu loh. Lalu kita menjadi orang yang skrupel, yang nggak bahagia hidupnya, ya, yang selalu melihat kekurangan terus. Nah, itu juga salah, itu juga nggak boleh gitu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan sudah melakukan yang luar biasa dalam diri kita, dan rahmat itu yang harus kita lihat juga gitu loh. Jadi dua sisi yang harus kita perhatikan dalam pertumbuhan iman kita dan dalam proses pergulatan hidup rohani kita, dalam pergulatan luka batin ini jalan, Tuhan ada di situ. Ada di situ. Ya. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak ada di situ. Ada di situ. Nah, yang saya dalam tradisi Karmel itu loh, saya bilang, hening, sunyi. Ambil waktu diam untuk melihat, membiarkan Tuhan dan Roh Kudus itu menerangi pikiran kita. Contohnya, Yohanes dari salib 9 bulan di penjara kan. Wah, itu kan luka batin sendiri oleh saudara-saudara di penjara loh. Tapi itu kan menjadi blessing yang luar biasa ketika dia melukiskan tentang perjalanan batin dark night itu kan, malam gelap. Ya, Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan ternyata ada sinar kecil iman, dan itu yang menjadi kekuatan. Ya memang tokoh-tokoh Karmel cukup banyak yang punya pengalaman-pengalaman semacam itu. Saya sendiri ingat Teresia dari kanak-kanak Yesus. Salah satu kasus yang mungkin bisa kita lihat sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai luka batin adalah kehilangan ibunya. Yes, betul. Dia masih kecil, Yes. ibunya meninggal. Lalu waktu itu dia juga tidak berani mendekat kepada peti mati ibunya itu, tidak berani melihat di situ kan. Nah, itu pengalaman kehilangan pertama yang dia rasakan. Lalu dia menjadi pribadi yang kepingin menarik diri. Lalu dia merasakan, loh kok begini, kemudian dia lari ke kakaknya kan. Saya sudah kehilangan oleh ibu kandung, lalu dia minta ke kakaknya ini, bisa enggak kamu jadi ibu saya? Oh, dia mengatakan, iya, tak apa. Lalu kemudian Pauline kakaknya itu kan masuk ke biara, kehilangan yang kedua, sampai kehilangan yang ketiga. Nah, di situ kemudian dia bisa mengubah itu. Kalau begini terus, seandainya saya hanya bergantung kepada manusia, ya saya akan terus-menerus kehilangan, terus-menerus terluka. Lalu apa yang dia ubah itu yang menarik bagi saya. Sudut pandangnya itu dia ubah. Saya tidak mau bergantung lagi pada manusia. Saya mau bergantung pada ibu yang abadi, siapa Maria. Nah, dari situ dia kemudian pertumbuhan hidup rohani juga semakin baik. Jadi dia mampu mengolah kehilangan-kehilangannya itu menjadi sarana
untuk mengarahkan diri kepada sesuatu yang ilahi, Betul, ilahi. kepada Tuhan sendiri. Juga ketika dia kehilangan ayahnya, Ya, ya, ya. juga demikian. Maka saya mau memadukan diri kepada Bapa yang abadi. Ini yang menarik. Nah, Proses salah itu. satu gejala dari orang yang luka batin itu yang disebut dengan kodependensi, ketergantungan gitu loh. Seolah bahagia saya itu tergantung kepada suami, tergantung pada istri, tergantung pada seseorang, tergantung pada benda tertentu. Saya bahagia karena itu gitu loh. Nah, yang seperti Romo ceritakan tentang Teresa Lisi itu benar. Dia bergantung kepada karena kehilangan bahkan kehilangan itu sejak awal loh dia, karena ibunya yang sakit kanker payudara kan. Lalu dia diserahkan kepada saudaranya untuk disusui oleh ibu adopted mother itu kan. Jadi pengalaman jauh dari ibunya itu juga ketika dikembali lagi dia menjauh kepada ibunya. Nah, itu juga salah satu sebabnya juga kan. Nah, demikian juga kodependensi yang disebut ketergantungan pada seseorang A, B dan seterusnya. Hidup saya tidak tergantung, tidak boleh bergantung kepada seseorang. Bahagia saya tidak boleh. Nah, ini cukup ini yang beberapa kali dalam beberapa bimbingan itu saya bilang oke, kamu boleh begitu, ketergantungan pada A, B dan C terus-terusan. Tapi cobalah kamu kelari kepada Tuhan. Nah, ini agak susah di rumah bilang mengatakan itu udah Tuhan kan, saya tuh butuh orang juga punya sahabat, punya ini, harus punya begitu gitu loh. Tapi beberapa kali jatuh saya kembali ayolah dekat kepada Tuhan. Nah, dari sejak kecil itu sudah punya kesadaran yang dalam sejak kecil gitu loh. Ya. Nah, dari ini saya mau melukiskan orang ketergantungan itu seperti ini loh Romo. Jadi kalau misalnya gelas itu kan, kalau kita isi kan penuh dan air kan keluar ruah, tetap melimpah ruah. Tetapi gelas itu orang yang luka batin itu lubang loh. Lubang di siapapun gak akan puas. Itulah yang disebut orang menjadi craving, menjadi rakus diperhatikan, ingin dicintai, ingin dihargai, karena tidak mendapatkan itu semua. Jadi itu lalu menjadi fokusnya pada dirinya sendiri. Di siapapun tetap habis. Nah, jadi itulah yang terjadi. Maka apa yang kita harus buat? Lubang-lubang itu kita tutupi gitu loh, ditutupi sehingga udah cukup. Nah, jadi kalau lubang itu tidak olah yang seperti saya katakan kita mengolah seperti ini, akan terus-terusan. Dan terus kita menjadi rakus, menjadi craving istilahnya bahasa Inggrisnya. Terus ingin mendapatkan. Kalau tidak mendapatkan itu marah, kecewa. Kamu kok tidak memperhatikan saya, soal kecil misalnya, soal sepele. Saya masih ingat ada sebuah cerita gitu, lucu juga. Jadi ketika itu ada seorang ibu yang suaminya lupa hari ulang tahunnya. Padahal sudah menikah 15 tahun. Telepon saya, nangis di mobil. Kamu kemana? Saya naik mobil, saya mau terjunkan mobil ini ke sungai. Loh, kenapa? Karena lupa ulang tahunnya. Udah kamu minggir dulu. Saya bilang minggir dulu. Coba lihat. Ya. Kemudian saya ajak omong pelan-pelan dan seterusnya, sudah tenang. Saya telepon suaminya, Mas. Loh, ada apa Romo? Enggak. Hari ini hari apa? Hari Kamis luar biasa loh. Bapak ingat apa? Bingung dia. Romo ini apa sih ngomongnya nggak jelas. Ini kan hari ulang tahun bojomu. Hah? Kaget dia. Jadi karena kurang diperhatikan, merasa ini soal kecil. Bagi kita mungkin kecil, tapi bagi dia, bagi wanita. Coba perhatikan wanita dan pria lain dulu ya. Dalam wanita kan sangat sensitif dengan hal-hal kecil seperti itu. Laki udahlah nggak apa-apalah gitu kan. Nah ini juga dalam hal ini, dalam luka batin ini kebanyakan wanita. Laki-laki coba perhatikan dari jumlah-jumlah ini kebanyakan wanita. Laki rasionalisasi. Karena kalau dibongkar dia sakit lagi, nangis gitu kan nggak enak bagi seorang laki-laki gitu kan. Tapi perempuan enggak. Nah ini juga begitu. Jadi kalau kita perhatikan, jadi itu seperti gelas yang lubang. Nah kalau kita tidak olah sebanyak apapun di sini, lalu apa yang terjadi? Kita menjadi egois. Gitu loh. Maka kenapa orang egois? Karena ingin mendapatkan apa yang craving tadi tidak terpenuhi. Maka mengapa orang adiktif?
terus cari, nggak pernah terpenuhi. Jadi hidupnya hanya diisi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak dapatkan ketika kecil itu. Dan mungkin juga berhenti di situ. Yes. Nah ini saya kira menarik ini, karena kalau kita perhatikan perjalanan rohani seperti yang dikatakan oleh Teresa Avila dalam Puri Batin juga sama kan. Mungkin bisa dibayangkan masing-masing orang punya ruangan-ruangan sendiri, tempat dia berdiam, tempat dia tinggal. Dan mungkin salah satunya tempat dia berdiam tinggal itu adalah kebutuhan psikologisnya itu. Maka dia tidak bisa maju. Nah ini menarik juga, karena Teresa Avila ngomong kita harus terus maju. Perhentian terakhir itu bukan di ruangan-ruangan itu. Perhentian terakhir itu adalah di pusat, yaitu Allah sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan mungkin ada korelasi di situ. Jadi luka-luka batin yang tersembuhkan itu membuat kita akan menjadi lebih bebas untuk berjalan maju. Betul. Sampai mana? Bersatu dengan Tuhan. Yes. Nah itu mungkin ya. Ya benar, karena orang yang terluka batin itu dia dibelenggu. Dibelenggu oleh apa? Dibelenggu oleh kebutuhan-kebutuhan dia tadi. Nah, sadar tak dia dibelenggu itu? Kalau dia nggak sadar, dia anggap enak aja, nyaman aja, udah memang begini aku memang begini, mau apa? Kan seringkali begitu, saya memang perilakunya begini, kamu apa? Nah kan? Padahal sebetulnya dia dibelenggu oleh nafsunya dia sendiri gitu. Jadi keinginan-keinginan nggak teratur, gitu loh. Nah itu titik seperti itu yang seringkali orang harus sadar gitu loh. Ternyata saya harus dibelenggu oleh kebutuhan itu, oleh kemauan itu, oleh kerinduan itu, oleh rasa-rasa saya lalu berpusat pada diri sendiri, egoisme. Padahal pertobatan itu bukan fokus pada diriku, kepada Tuhan. Nah itu kesini kan, maka disebut pertobatan tidak berfokus pada diri sendiri, pada Tuhan. Nah ini kan, nah ketika dia bisa melihat Tuhan di situ, mengalami Tuhan di situ, lalu dia bertobat. Ternyata diriku dan apa yang saya lakukan itu tidak memberikan damai kepadaku, tidak memberikan bahagia kepadaku. Maka aku belajar mengalih fokusnya kepada Tuhan, bergaul kepada Tuhan. Nah, maka tadi saya bilang Allah saja cukup. Ketika gelas itu, hati kita itu dipenuhi dengan Allah, lubangnya itu tersembuhkan, tertutup. Maka tadi saya bilang Allah saja cukup. Kebutuhan dia terpenuhi dalam diri Allah. Nah ini yang susah tuh, zaman sekarang ini susah banget untuk bilang begitu kan, Tuhan saja cukup. Menarik loh. Jadi sebetulnya kalau luka batin ini, apalagi dengan tradisi Karmel itu, saya lihat luar biasa sebetulnya Karmel itu dalam membantu kita untuk menyembuhkan gitu. Tadi saya bilang kita kan salah satu DNA kita lah boleh dikatakan keheningan gitu kan. Dari situlah kemudian kita mengizinkan Tuhan masuk pelan-pelan membongkar, ya, terjadi proses purification, pembersihan kualitas kordis, ya. Pelan-pelan kita dengan jujur, dengan apa adanya di hadapan Tuhan akan pelan-pelan membongkar, lalu lebih lagi dibawa masuk akhirnya pada kekosongan nada Yohanes dari Salib, bukan aku tapi dia. Ini kan jadi sebetulnya Karmel itu menjawab kebutuhan dasar manusia yang paling otentik loh. Kalau saya melihat sebagai seorang Karmelit, ya, saya bersyukur, berterima kasih, luar biasa Tuhan itu di dalam Karmel itu. Kalau kita berani masuk dalam keheningan, ya asal kita sedikit paksa lah, sedikit mula-mula lah, sedikit paksa, lama-lama menikmati, syukuri, jatuh, bangun, dan sering sambil menemukan, dan Tuhan itu pelan-pelan menyucikan, membersihkan, dan membawa kita kepada perjumpaan dengan Dia. Ini saya kira menarik di poin ini, karena saya kalau saya renungkan itu sepertinya sejajar dengan ajaran Yohanes Salib tentang malam gelap.
Yohanes Salim ngomong malam gelap itu ada dua, aktif dan pasif. Yes. Aktif itu adalah usaha kita. Lalu pasif itu rahmat dari Tuhan. Nah, berkaitan dengan proses pemulihan luka batin. Nah, itu tadi saya perhatikan sepertinya itulah malam gelap aktif kita. Kenapa disebut malam gelap aktif? Karena di situ kita pasti akan mengalami rasa sakit, Betul. mengingat kembali, Betul. kesulitan untuk melepaskan apa yang tadi sudah menjadi kelekatan-kelekatan itu. Dan itu perjuangan terus menerus. Itu malam gelap aktif. Tapi dengan tadi Romo bilang soal keheningan itu menyerahkan semuanya di dalam rahmat Tuhan. Betul. Dan di situ rahmat bekerja. Betul. Nah, rahmat bekerja bagi orang yang luka-luka ini yang sedang disembuhkan ini mungkin di situ disebut sebagai malam gelap pasif. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika kita mau memulihkan luka-luka kita dengan proses-proses tadi yang dijelaskan itu, di situ sebetulnya kita juga membuka hati kita untuk roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Sehingga yang bekerja akhirnya bukan hanya kita, tapi Tuhan juga. Betul. Jadi Tuhan bekerja dengan rahmat, kita mengikuti rahmat itu. Betul. Jadi sama-sama bergerak, lalu nanti Yes. pemulihannya kemungkinan bisa menjadi pemulihan yang lebih utuh. Yes. Karena ujungnya kalau bagi kita yang beriman adalah Tuhan sendiri. Ya mungkin itu. Kalau saya perhatikan kok sepertinya sejajar. Betul, betul prosesnya. Jadi ya, sebetulnya kan kalau kita melihat, nah itu yang sering kali terjadi, orang itu apa? Seolah-olah proses yang luka batin itu soal psikologis biasa gitu loh. Jadi tidak ada Tuhan di situ, dilibatkan begini dan segala macam. Tetapi kalau saya lihat tidak gitu loh. Tuhan itu masuk menyerap di dalamnya gitu loh. Nah, kita itu mata batin kita tuh bisa melihat nggak gitu loh. Tuhan yang bekerja di situ. Tuhan yang sayang kepada kita begitu. Nah, kerjasamanya itu tadi seperti itu. Nah, disinilah pentingnya saya bilang, pentingnya seorang pembimbing. Ya. Pentingnya seorang pembimbing, kalau kita lihat Teresa Avila yang dari salib, ya, kemudian Fransiskus dengan Clara, dalam tanda petik mereka saling terbuka dan membuka diri, saling memahami, membantu. Ya. Teresa juga dengan orang-orang pembimbing rohani luar biasa kan gitu. Nah, jadi disinilah pentingnya mereka tuh dibantu gitu loh, untuk melihat bagaimana perjalanan hidup seseorang. Ya. Jadi Tuhan juga, Roh Kudus juga bekerja lewat orang tersebut, lalu lewat apa pengajaran-pengajaran yang sering kita buat, lalu Romo tadi memberi nama dengan proses yang terjadi pada Teresa Avila, Yohanes Salim. Ini kan proses yang kurang lebih sama. Lalu pembersihan diri kan, lalu nada bukan aku tapi Tuhan. Sama juga tadi Teresa Avila juga Tuhan saja cukup. Ini kan proses dari saya bilang begini, unsur saya pada meditasi, kita diajak berpikir, merenung, terus berpikir, fokusnya pada diriku. Tapi kemudian ada di sisi lain kontemplasi, mengizinkan dari pihak Tuhan. Ini dari pihak saya, ini dari pihak Tuhan. Lalu bersama-sama. Jadi meditasi dan kontemplasi itu bukan hanya sesuatu kita jalankan, tetapi suatu proses gaya hidup, cara hidup. Ya, cara kita melihat, kita harus bertanya, berpikir, melukiskan situasi, bahkan kita menulis. Ini kan orang kudus Teresa Avila dan Yohanes Salim kan menulis pengalaman-pengalaman itu. Nah, dengan menulis, dengan bertanya, tapi kemudian Tuhan menjawab. Jadi dua sisi ini, kalau dua sisi meditasi kontemplasi itu sebagai suatu sikap hidup kita dalam melihat kehidupan nyata ini, jadi bukan dua hal yang berbeda gitu loh. Jangan hidup harian dengan hidup Tuhan, nggak bisa. Ini satu gitu loh. Satu kehidupan di mana Tuhan ada di situ gitu kan. Ya, betul. Ya. Karena Teresa Avila itu juga pernah mengatakan soal keluhuran jiwa. Jadi ketika dia menulis Puri Batin, dia mengatakan juga bahwa kita ini sebetulnya memiliki jiwa yang luhur. Hanya sayangnya orang itu tidak mau mengenal jiwanya sendiri yang luhur. Dan mungkin orang-orang yang punya luka-luka tadi, kemudian tidak mau mengolah itu salah satu yang dikatakan Teresa Avila ini. Mungkin saya tidak bisa memastikan. Mungkin bagian dari orang-orang yang tidak mau menyadari keluhuran jiwa. Tapi begitu orang mau masuk ke dalam dirinya sendiri, mengenali luka-luka itu dan keutuhan dirinya sendiri, di situ sebetulnya ada proses mengenal ternyata jiwa saya ini luhur. Walaupun yang jiwa yang luhur ini mungkin ada luka-lukanya. Dan karena kepingin memulihkan supaya tetap seperti semula luhur, kembali seperti apa yang diciptakan Tuhan, dan di situ kerjanya adalah menyembuhkan luka-luka itu.
Ini berarti yang menjaga keluhuran jiwa ini. Betul. Ini ada kaitan sangat erat dengan hidup rohani kalau menurut saya memang kelihatan di situ. Polanya seperti itu. Yes, yes. Jadi Yohanes Salib kan juga sama. Betul. Dalam poin tertentu dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya orang-orang yang terlalu lekat dengan masa lalunya, dia juga tidak akan bisa berkembang baik dalam hidup rohani. Karena perjalanan ke depan ini selalu terseret ke ingatan-ingatan masa lalu. Jadi masih ada seperti tali yang menghambat maju. Nah, ketika ini dipulihkan, disembuhkan, nah ini baru ada kelepasan. Betul. Lepas bebasnya dari situ. Makanya dia mengatakan ya kita mesti melepaskan ingatan-ingatan itu. Itu kalau Yohanes Salib begitu. Nah, ingatan itu nanti dimurnikan dengan apa? Pengharapan. Jadi 3 keutamaan ini, iman, harapan, kasih menjadi sebuah sarana yang sangat luar biasa untuk salah satunya memulihkan luka-luka ini dan sekaligus juga membimbing kita untuk maju lebih dalam hidup rohani. Yes, yes. Saya setuju, Romo, sangat setuju. Dan kalau ini kita dekatkan dengan konteks Paskah, sebetulnya kan Tuhan kenapa Paskah? Keluhuran jiwa itu kan, bahwa kita tuh diciptakan baik dalam kitab Kejadian dalam Paskah. Baik itu luhur mulia, tapi yang baik itu memang tidak sempurna, kan gitu dalam teologi kita. Yang baik, maka ketika ini berada dalam dosa atau akibat-akibat tersebut, Tuhan mau mengembalikan ini gitu loh. Mengembalikan kau luar biasa gitu loh. Yang kita seringkali tidak melihat itu gitu loh. Maka Tuhan datang yang membuat manusia tertutup tadi kelukaan itu karena dosa. Karena dosa itu membuat terluka, lalu dihantamlah dosa itu dihancurkan oleh Yesus. Gitu kan? Dihancurkan oleh Yesus dengan cara Paskah tadi itu, dengan dia mati sendiri segala macam. Nah, ketika dosa itu dihancurkan, kita dapat apa? Roh Kudus. Supaya kita keluhuran jiwa ini dapat dibersihkan oleh Roh Kudus, dibimbing pelan-pelan. Maka bersyukur. Maka kalau kita perhatikan dalam Paskah ini kan, baptisan, betapa luhurnya baptisan. Ya, kita mendapat Roh Kudus. Sebagai manusia kita diberi karunia Roh Kudus. Kita dijadikan satu kesatuan dengan gereja, komunitas, bukan hanya sendiri. Jadi kita saling tolong menolong untuk membantu. Ini saya kan nggak mungkin sendiri bisa dalam komunitas. Ya. Dosa asal kita dihancurkan. Jadi sebetulnya saudara, Paskah ini sungguh menjadi inti dari hidup kita kan sebenarnya. Nah, dari ketika Roh Kudus itulah maka kita bergaul dengan Roh Kudus supaya pelan-pelan kita mengembalikan kemuliaan jiwa kita itu ya, dengan proses ini, bimbingan ini. Dan itulah Teresa Avila bilang, kalau Roh Kudus datang kan Roh Kudus bersama Bapa dan Putra tinggal dalam Pencipta ini. Tapi mau tinggal dalam hatiku yang berdosa dalam hati. Itu kan luar biasa sekali ketika saya baca buku Teresa Avila tentang doa Bapa kami. Waduh, dia bilang bagaimana kalau kamu menyadari karunia ini loh. Waduh, saya bilang iya ya. Pencipta loh. Mau tinggal dalam itu kan luar biasa Tuhan itu gitu. Nah, jadi Paskah itu bukan. Maka Paskah itu, terutama Anda para saudara pada masa Paskah ini, cobalah Yesus yang hadir itu kita ajak Yesus untuk terlibat, untuk kita ajak omong, kita ajak diskusi, kita ajak diam, kita ajak omong seperti Yesus dan perempuan Samaria itu. Diajak diskusi, diajak omong, didialogkan dengan proses yang mungkin kalau Anda sekarang mengalami luka batin, ajak omong, Yesus ada apa? Kita mohon Roh Kudus juga untuk kapan itu terjadi gitu loh. Kan saya nggak mungkin melihat ke belakang terus yang nggak mungkin bisa tahu seluruhnya kan. Seperti saya luka batin sejak dalam kandungan ibu saya. Bagaimana mungkin kalau seperti ibu saya udah meninggal bisa bagaimana saya tahu kan? Nah, makanya saya bilang kepada Anda semua, mumpung ibu Anda masih hidup, sesekali lah aja omong, kira-kira atmosfer apa yang terjadi ketika saya dalam kandungan ibu. Mungkin bapak ibu sering bertengkar, bapak-bapak yang sering pergi kemana-kemari, lalu ibu kecewa dan segala macam, itu mempengaruhi. Mungkin di tahap itu, kalau enggak ya tahap kemudian, kita kan nggak ngerti. Ada anak yang unwanted child, sejak dalam kandungan sudah ditolak. Nah, mungkin aja, nah itu kan. Jadi Roh Kudus bantu aku. Lalu nanti Roh Kudus akan membuka gitu. Luar biasa Roh Kudus membuka cakrawala kita menjadi, kita memiliki apa? Pengertian dan pemahaman yang benar tentang keselamatan itu seperti apa. Wow. Dan itulah kemudian
Ya sangat menarik, tapi ya ini waktunya ini masalahnya. Jadi di episode ini, para saudara, kita bisa melihat ada suatu nuansa baru, tidak hanya sekedar membahas luka-luka batin dari sisi psikologis, tetapi juga dalam kaitannya dengan hidup rohani. Karena ternyata ketika kita berusaha untuk memulihkan diri kita sendiri, di situ juga kita sedang bekerja sama dengan rahmat Allah untuk memelihara keluhuran jiwa kita masing-masing. Maka saya kira acara kita ini memang sangat menarik. Hanya saja karena waktu kita tidak bisa berlama-lama. Terima kasih Romo Julius sudah menjadi narasumber kita saat ini, dan mungkin lain kali bisa disambung lagi, ada sesuatu yang menarik mungkin. Masih ada kerjasama. Jadi saya nanti akan bicara mungkin lain kesempatan tentang inner child. Nah ini saudara, jadi masih ada sesuatu yang menarik. Kita tunggu ya. Tapi untuk itu, mari kita beri salam kepada Romo Julius. Terima kasih Romo Julius. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Romo, subscribe. Ingat, subscribe, pencet belnya, ding ding.